misalkan ya kayak gini misalnya. Sebenarnya dari dokumentasi udah lengkap sih sebenarnya. Kayak gini misalnya ini contoh aja ID misalnya. ID-nya misal kita. Nah, kalau misalkan dia ID pakai tanda ini kita bisa kosong ID ini gitu. Tapi kalau udah nggak ada tanda tanya, dia wajib gitu, wajib. Nah, terus di ininya gimana di kontrolernya, di functionnya harus kita beda juga penerimaannya. Penerimaan requestnya harus beda juga di sini. Misalkan gini ya, ini contoh aja ya, contoh-contoh ya. Nah kayak gini, nah ini harus ID gitu. Nah di sini ID-nya harus pakai kayak gini aja gitu. Nah, itu ya. Nah, perhatikan di sini ya, ID atau param terserah di sini namanya apa. Nah, tapi ini jangan sampai sama kayak gini, jangan itu bahaya itu beda itu bakal sama, bakal ke root yang sama. Nah, ini kalau kayak gini kan udah beda ya, rootnya udah beda terus ini ID-nya. Ini wajib ada nih bahasanya gitu, ini wajib ada gitu. Beda dengan yang ini kalau ini kayak gini itu mau ada mau enggak dia pasti keluar returnnya. Nah, kalau enggak mau enggak apa wajib ada dia kayak gini. Kalau kalau kita nggak kasih dia error gitu. Kayak gitu. Tuh, rootnya. Sebenarnya ini model root basic ya, model root basic seperti ini. Kita coba ya tadi ya di sini ya cobanya. Misalnya dua ya, ini kan dua ya, tester 2 tester 11 gitu ya. Ini kayak gini ya. Nah kita buang aja kayak gini. Loh, dia nggak ada gitu. Dia kok 404 karena seolah-olah rootnya nggak ada gitu. Karena wajib dia itu wajib. Nah, value-nya ya. Ini bisa 2, 3, 4 root kita bisa aja gitu. Ini kebutuhan nanti untuk pada saat pencarian itu bisa di by ID ini gitu, by root ini gitu. Oke, dari root ini lumayan cukup menurut saya. Root tadi, nah ya dari sini ya. Dari controller, dari root controller terus ke view-nya. Nah di view ini itu ada yang namanya blade gitu. Nah ini blade ini apa? Defaultnya dari Laravel gitu. Dia punya extension blade.php. Nah, maksudnya apa? Dia sintak-sintaknya bisa kita gunakan dari bawaan Laravel gitu. Miliknya Laravel gitu. Blade-nya, milik Blade Laravel gitu. Nah, kita coba dulu ya. Nanti misalkan ini tadi ya. Itu kan tadi mainnya di root AB di controller aja. Nah, kita coba buat blade gitu. Kita buat blade baru di sini ya. Kita bisa copy paste kayak gini apa langsung aja misalkan kayak gini ya misalkannya new file ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita Halo Blade. Nah, Halo Blade inilah dia eh, sama kayak kita mau ngarahin ke mana gitu. Kita bisa pakai kayak gini gitu. Misalkan yang inilah, yang ini kita mau pakai yang ini gitu. Nah, jadi mau pakai gini ya. Saya ingin dia ke grid ya. Ini grid ini ya. Grid ini saya ingin ke grid ini. Dia larinya ke grid gitu. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu dia kalau untuk nyoba-nyoba itu jangan terlalu banyak ini dulu sintak gitu biar ketahuan mana yang masalah. Jadi cukup kayak gini aja. Dia masalah nggak gitu. Kalau misalkan masalah ya kita perbaiki lah gitu. Tuh, halo Blade ya. Berarti kalau gitu dia udah masuk ke wilayah Blade gitu. Wilayah wilayah file Blade sini gitu. Kalau Blade 123 misalnya ya. Kayak gini. Secara nih. Kalau Blade 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana value yang 11 yang ID ini ID ya. Kalau debug itu relatifnya mudah banget ya. Ini kayak gini debug ya. DD itu dia memberikan value apa sih yang isinya dari ID ini gitu. Kita DD gitu. Nah, kita DD kayak gini. Tuh, kayak gini ya. 11 tuh dia keluar ini. Ini value-nya gitu. Nah, kalau udah tahu nih baru kita parsing gitu. Parsing ke depan, ke end user gitu. Menggunakan kalau di sini compact ya. Saya suka menggunakan compact ID gitu ya.
Nah, ini ID variabel ya. Ini harus dalam bentuk variabel, tapi jangan kasih dolar gitu. Misalkan gitu ya. Nah, kalau dari udah gini, di grid-nya kita tinggal tangkap nih. Misalkan halo ID-nya gitu ya. ID-nya, nah gini. Nah, ini udah blend nih, kayak gini nih. Kalau biasanya kan kita gini ya, gini ya, gini ya. Nah, echo gitu ya. Nah, gini kan. Sebenarnya sama aja gitu, cuman beberapa langkah ya. Beberapa angka. Kecuali memang yang tricky kita baru PHP kayak gini gitu. Nah kalau yang standar-standar ya kayak gini udah bisa lah parsing, for each data itu kayak gini udah cukup gitu menggunakan blade bisa gitu. Nah ini udah masuk ke blade gitu. Tinggal apa ya kita tinggal tambahkan CSS dan teman-temannya gitu. Nah itu mengenai apa namanya si user apa viewsnya ya. Tadi ya ini kan tadi ID kalau ini name gitu. Nah dia bisa juga seperti ini gitu kan tapi repot ya kalau kayak gini bisa bisa dia gini nih di controller kita main-main terlalu main controller ya karena parsing data itu mau gak mau udah akan selalu terjadi gitu parsing data itu misalkan grid gitu ya grid misalkan ini ID gitu ini ID gitu ID-nya misalkan James gitu. Nah, kayak gini ya. Dia selalu bolak-balik nih, tuh kan. Nah, sekarang kok ini 11 ini James. Nah, itu tinggal balik apa kasih aja ininya. Kasih aja dia. Dikasih aja ini di sini kayak gini. Nah, permainan-permainan seperti itu harus harus terbiasa gitu. Misal ASDF gitu ya. Nah, ini ASDF juga. Jadi udah menembus menggunakan tadi ya dari root dari address dari browser ya, di browser paramnya apa, terus masuk ke root, dari root di handling, di parsing ke controller ya. Nah dari controller ini mainin gitu ya kalau dipakai mode dan lain-lain. Terus kita kasih lagi ke views gitu. Nah intinya di view gitu. Nah bayangkan itu parameter parameter data gitu. Nah itu kita berarti kita main di sini gitu, main di controller sini kita apa akses ke model gitu ya. Nah, gitu ya untuk basic dari apa ya dari cara kerja address, routing, controller sama views gitu ya sampai sini. Nah, ini selalu dicoba ya, selalu bolak-balik. Nah, sekarang nanti nanti ya sambil jalan nanti bagaimana sih kita melakukan for each di depan di end usernya. Nih, parsingnya seperti apa? Ini sambil praktik nanti kita coba ya. Kita kan bolak-balik routing, controller, view gitu ya. Nah, ini saya ini dulu.